Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, kamu benar-benar tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk. Kamu benar-benar dibutakan dengan kesombongan. Mungkinkah kamu berpikir teknik formasimu melebihi kakekku? Asura Zhao Kun berkata dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Aku secara alami lebih rendah dari Zhao Senior dalam hal teknik formasi. Namun, aku memiliki sudut pandangku sendiri. Aku tidak hanya bersikeras dengan apa yang dia katakan adalah benar, dan menyangkal pandanganku sendiri hanya karena teknik formasinya melampauiku sendiri. Kata Chu Feng. Lupakan saja, tidak perlu repot berdebat dengannya. Tepat pada saat itu, Liang Qiu Hongyue berbicara. Dia kemudian berbalik ke arah Chu Feng dan berkata, Chu Feng, jika kamu bersikeras membuang nyawamu, kami tidak akan bisa menghentikanmu. Namun, pertandingan ini harus dilanjutkan, ucap Hongyue. Bahkan jika kamu memutuskan untuk memilih gerbang yang berbeda dari kami, tapi hasil dari pertempuran masih harus ditentukan. Itu sangat sederhana, orang yang membuka gerbang mereka terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya, kata Chu Feng. Tidak, Liang Qiu Hongyue menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu ingin menentukan pemenang? Chu Feng bertanya. Karena itu adalah Life and Death Gates, tentu saja orang yang memilih Life Gate akan menjadi pemenang. Dengan demikian, menguraikan dan membuka gerbang tidaklah penting. Lagi pula, sangat mungkin bahwa Life Gate akan jauh lebih sulit untuk diuraikan daripada gerbang kematian, kata Liang Qiu Hongyue. Kalau begitu, bagaimana kamu ingin menentukan pemenangnya? Silakan katakan padaku, tanya Chu Feng. Chu Feng memiliki penampilan yang sangat acuh tak acuh, dan seolah-olah dia bisa menerima kondisi apapun yang mungkin diberikan Liang Qiu Hongyue kepadanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia yakin akan menang. Pertama, kita harus membuka kunci gerbang. Lalu, kita harus masuk ke dalam gerbangnya. Yang kembali hidup-hidup akan menjadi pemenang, kata Liang Qiu Hongyue. Gadis itu benar-benar kejam. Dia bertekad bahwa gerbang di sebelah kanan adalah gerbang kematian. Namun, dia masih bersikeras agar kamu memasukinya. Bukankah dia hanya berusaha membuatmu kehilangan nyawamu di sini? Si Ratu berkata dengan sangat marah. Meskipun si Ratu tidak lagi berada di tubuh Chu Feng, tapi orang bisa tahu betapa marahnya dia dari nadanya saja. Namun, Chu Feng sangat acuh tak acuh terhadapnya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, tentu saja, kami akan melakukan apa yang kamu katakan, balas Chu Feng. Awalnya, Chu Feng ingin mendesak saudari perempuan Liang Qiu untuk tidak memasuki gerbang di sebelah kiri. Setelah semua, Chu Feng yakin bahwa itu adalah gerbang kematian. Namun setelah melihat betapa kejamnya Liang Qiu Hongyue ini, maka Chu Feng benar-benar ingin dia mati, dan Chu Feng pun merasa tidak perlu baginya untuk mendesaknya agar tidak memasuki gerbang di sebelah kiri. Adapun Liang Qiulan Yue itu, dia tidak konfrontatif terhadap Chu Feng seperti adik perempuannya. Namun demikian, dia juga tidak mengatakan apapun tentang perilaku adik perempuannya. Dari sini dapat dilihat bahwa, Liang Qiulan Yue sama saja dengan adik perempuannya. Keduanya adalah serigala dari suku yang sama. Dengan demikian, Chu Feng tidak memiliki sedikit pun simpati seandainya mereka berdua mati. Dia hanya akan berpikir kematian mereka akan disesalkan. Kalau begitu, mari kita mulai, ucap Chu Feng. Kemudian, Chu Feng dan saudari perempuan Liang Qiu mulai menguraikan roda berputar masing-masing. Sejujurnya, gerbang yang dipilih Chu Feng sangat sulit untuk diuraikan dan dibuka. Jika bukan karena fakta bahwa Chu Feng telah berhasil mencapai terobosan pada mata surgawinya, dia mungkin tidak akan bisa menguraikan gerbang yang telah dipilihnya. Namun, mata surgawinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mungkin ini adalah takdir, dan juga sebuah keberuntungan. Chu Feng baru saja mencapai terobosan mata surgawinya pada saat seperti ini. Terobosannya bisa dikatakan telah terjadi hanya demi menguraikan, dan membuka gerbang kehidupan. Meskipun Chu Feng mengambil banyak waktu saat ini, tapi pada akhirnya, ia berhasil menemukan formasi segel yang sesuai dengan Life Gate. Setelah Chu Feng menemukan formasi segel, Chu Feng segera mengatur pembentukan formasi. Benar saja, itu gerbang kematian. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menguraikannya dengan cepat.
Betul sekali. Lihatlah kedua saudari Liang Qiu itu, mereka jelas-jelas belum berhasil menguraikan gerbang mereka. Dari sini dapat dilihat, betapa sulitnya pembentukan formasi yang mereka temui. Melihat bahwa Chu Feng mulai mengatur formasinya yang membuka segel, murid 9 sekte mendalam mulai berbicara mengejek. Tepat pada saat itu, Xia Yun berkata, "Kalian semua juga spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Apakah kalian semua tidak tahu, apakah gerbang yang dipilih Chu Feng itu sulit atau tidak? Jika itu benar-benar sesederhana yang kalian semua katakan, kenapa kalian semua tidak dapat menemukan metode penguraian?" Ucap Xia Yun. Mendengar apa yang dikatakan Xia Yun, dua murid 9 sekte mendalam yang berbicara sebelumnya menjadi merah. Mereka hanya membuat komentar jelek ke arah Chu Feng. Jika mereka benar-benar ditugaskan untuk menguraikan gerbang yang dipilih Chu Feng, mereka benar-benar tidak akan bisa menguraikannya. Lagi pula, hanya dengan melihatnya saja, mereka dapat mengatakan bahwa teka-teki roda pemintalan itu sangatlah sulit. Pembentukan formasi teman kecil Chu Feng itu cukup rumit. Di luar gua warisan, Tetua Xingyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Brother Zhao, jika itu benar-benar gerbang kematian, akankah ada kebutuhan untuk pembentukan formasi yang rumit untuk membukanya? Tanya Tetua Xingyi. Apakah kamu menanyai orang tua ini? Zhao Kuangfengyi berbicara dengan sikap agak tidak senang. Tentu saja tidak. Aku hanya sangat bingung. Karena itu adalah gerbang kematian, maka metode membuka kuncinya harus lebih mudah sebagai perbandingan. Dan seharusnya tidak sesulit itu kan, itulah sebabnya aku ingin berkonsultasi dengan Brother Zhao mengapa ini terjadi, Tetua Xingyi berkata. Bertindak berlawanan dari apa yang diharapkan, itu saja. Tidak ada yang mendalam tentang itu, kata Zhao Kuangfengyi. Mendengar kata-kata itu, Tetua Xingyi tersenyum ringan. Meskipun dia tidak menanyai Zhao Kuangfengyi lagi, tapi dia tidak setuju dengan teorinya. Pada saat yang sama, kekhawatiran yang dia rasakan untuk Chu Feng sebenarnya sangat berkurang. Secara tidak jelas, dia merasa bahwa pilihan Chu Feng mungkin tidak selalu salah. Meskipun Chu Feng telah berhasil menguraikan roda pemintalan dengan sangat cepat, tapi dia menyiapkan pembentukan formasinya dengan sangat lambat. Bukan karena teknik Chu Feng lebih rendah. Alih-alih melambat, pembentukan formasi yang dia dirikan memang agak sulit. Setelah Chu Feng terus mengatur pembentukan formasinya selama 1 jam penuh, saudara perempuan Liang Qiu akhirnya berhasil menguraikan roda pemintalan mereka, dan mulai mengatur pembentukan formasi mereka. Kecepatan di mana mereka mengatur pembentukan formasi juga sangat cepat. Pada saat mereka berdua selesai mengatur pembentukan formasi mereka, Chu Feng juga akhirnya selesai mengatur pembentukan formasinya. Mereka mengaktifkan formasi mereka secara bersamaan, dan mulai membuka 2 gerbang. Pada saat yang bersamaan, kedua gerbang terbuka. Setelah 2 gerbang dibuka, di dalamnya ada sebuah formasi. Formasi itu mengisolasi semua yang ada di dalamnya, dan seseorang tidak akan bisa melihat aura di dalam gerbang atau melihat isinya. Dengan demikian, tidak ada yang tahu apa yang akan dikonfrontasikan ketika memasuki gerbang. Ayo, mari kita masuk, kata Liang Qiu Hongyue kepada Chu Feng. Tentu saja, balas Chu Feng sambil tersenyum di wajahnya sepanjang waktu. Ketika dia berbicara, dia berjalan menuju gerbang yang telah dia buka. Chu Feng, apakah kamu benar-benar yakin bahwa itu adalah gerbang kehidupan? Tepat pada saat itu, transmisi suara memasuki telinga Chu Feng. Melihat ke arah sumber suara, Xia Yun, kecantikan yang luar biasa itu sedang menatapnya. Ekspresi kekhawatiran yang langka benar-benar hadir di matanya. Keindahan beracun itu sebenarnya mengkhawatirkannya. Dihadapkan dengan Xia Yun yang mengkhawatirkannya, Chu Feng tersenyum ringan dan berkata, "Kalian semua hanya perlu menungguku. Jika tidak ada masalah dengan gerbang ini, kalian semua bisa mengikuti aku nanti," balas Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng maju selangkah dan memasuki gerbang itu. Setelah Chu Feng memasuki gerbangnya, para saudari Liang Qiu tidak bergegas memasuki gerbangnya. Tapi sebaliknya, mereka ingin menunggu dan melihat. Adapun Xia Yun, dia sangat khawatir sampai jantungnya ingin keluar dari tenggorokannya. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng telah memilih gerbang yang salah. Ini terutama setelah Chu Feng memasuki gerbang selama beberapa waktu. Dan kekhawatiran yang dia rasakan untuk Chu Feng tumbuh lebih intens. Dia tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang Chu Feng, dan bahkan telapak tangannya mulai berkeringat.
Mungkin itu karena dia akan kehilangan warisan jika Chu Feng gagal. Atau mungkin dia benar-benar tidak ingin Chu Feng mati. Apapun itu, karena Chu Feng tidak berjalan keluar dari gerbang bahkan setelah berada di sana begitu lama, hatinya perlahan-lahan mulai tenggelam. Ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa Chu Feng telah memilih gerbang yang salah. Tampaknya Chu Feng telah dikalahkan. Ini sangat disayangkan, kata seorang murid laki-laki Starfall Holy Land dengan sentimen. Seseorang tidak bisa lepas dari kejahatan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Liang Qiu Hongyue menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berjalan ke gerbang di sebelah kiri. Liang Qiu Lan Yue mengikuti di belakangnya. Nona Xia, kamu semua telah mempercayakan harapan kamu pada orang yang salah. Kamu semua benar-benar percaya pada pilihan Chu Feng. Tampaknya itu akan menjadi kemenangan 9 sekte mendalam kita kali ini, para murid 9 sekte mendalam berkata dengan nada mengejek. Mereka semua bahkan memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Karena bagaimanapun, ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan warisan-warisan itu. Namun tidak lama kemudian, senyum di wajah mereka membeku. Beberapa saat setelah itu, senyum di wajah mereka tidak hanya menghilang, tetapi mereka bahkan mulai sedikit panik. Bukan hanya mereka saja, bahkan para tetua di luar gua warisan juga sama seperti itu. Alasan untuk itu adalah, karena bukan hanya Chu Feng yang tidak memberikan respons setelah memasuki gerbang yang dipilihnya. Bahkan para suster Liang Qiu tidak memberikan tanggapan setelah memasuki gerbang pilihan mereka. Pada saat itu, 3 murid 9 sekte mendalam dan tetua 9 sekte mendalam yang berada di luar situs warisan, semuanya mengungkapkan ekspresi yang sangat khawatir. Para suster Liang Qiu memiliki status yang luar biasa. 9 sekte mendalam telah mengerahkan upaya besar untuk meminta bantuan mereka berdua. Hanya mereka sendiri yang tahu seberapa banyak bantuan yang mereka minta. Jika saudari perempuan Liang Qiu benar-benar mati, bagaimana mereka akan menjelaskannya kepada Grandmaster Liang Qiu? Grandmaster Liang Qiu adalah seseorang yang 9 sekte mendalam mereka tidak mampu untuk menyinggungnya. Secara alami, mereka tidak akan dapat menanggung akibatnya. Bas-bas. Pada saat ketika semua orang khawatir, mereka terkejut setelah menemukan bahwa gerbang yang dipilih oleh Chu Feng benar-benar menghilang. Pada saat ini, hanya ada satu gerbang di situs warisan ke-9. Itu adalah gerbang kiri yang para saudari Liang Qiu telah masuki. Dengan kata lain, bahkan jika Xia Yun dan yang lainnya ingin memasuki gerbang Chu Feng untuk mencarinya, maka mereka tidak akan dapat melakukannya. Menyaksikan pemandangan ini, ekspresi Xia Yun segera berubah, dan ekspresi rumit muncul di matanya yang indah. Dia benar-benar ingin membunuh Chu Feng setelah Chu Feng melihatnya telanjang. Dan bahkan, keinginannya untuk membunuh Chu Feng masih ada sebelum tiba di situs warisan. Namun, dia sekarang tidak ingin Chu Feng mati. Paling tidak, dia tidak ingin Chu Feng mati dalam keadaan berjuang untuk mereka. Pada saat Xia Yun merasa putus asa dengan kematian Chu Feng, murid 9 sekte mendalam dan Asura Zhao Kun menghela nafas lega. Gerbang yang dipilih oleh Chu Feng telah menghilang. Meskipun para sister Liang Qiu belum kembali, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa mereka telah memilih gerbang yang benar. Selama saudari perempuan Liang Qiu baik-baik saja, maka mereka tidak perlu khawatir lagi. Adapun hidup dan mati Chu Feng, itu bukan urusan mereka. Jangankan mereka, bahkan kedua murid laki-laki Starfall Holy Land hanya merasa kasihan atas kematian Chu Feng, dan tidak berduka atas hal itu. Lagi pula, mereka juga tidak mengenal Chu Feng dengan baik, dan juga bukan kenalan Chu Feng. Ini adalah apa yang dimaksud dengan seseorang akan menderita, jika seseorang menolak untuk mendengarkan seorang tetua. Asura Zhao Kun tidak dapat menahan dirinya, dan mulai mengejek Chu Feng. Asura Zhao Kun, bahkan jika Chu Feng gagal, dia telah gagal demi tanah suci Starfall kami. Adapun kamu, menjadi seseorang yang diundang ke sini oleh tanah suci Starfall kami, namun tidak hanya kamu gagal untuk menghadapi musuh kami seperti yang dilakukan Chu Feng, tetapi kamu bahkan mulai membuat komentar tentang Chu Feng. Apakah kamu benar-benar berpikir ini pantas? Xia Yun bertanya pada Asura Zhao Kun dengan nada yang sangat tajam. Ini, Asura Zhao Kun merasa terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab, dan ekspresi kecanggungan memenuhi wajahnya. Sebenarnya, dia tidak hanya ditempatkan dalam situasi yang sulit dan tidak dapat menemukan cara untuk menjelaskan dirinya sendiri, itu karena dia juga ditakuti oleh Xia Yun.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xia Yun bereaksi seperti itu. Xia Yun, kecantikan lembut yang selalu memiliki senyum mempesona di wajahnya, dia sebenarnya mengungkapkan ekspresi kemarahan. Ini adalah sesuatu yang sangat langka. Ini adalah putri suci Starfall suci. Faktanya, itu bukan hanya pertama kalinya Asura Zhao Kun melihat reaksi Xia Yun seperti ini, tetapi juga pertama kalinya kedua murid laki-laki Starfall Holy Land melihat reaksi Xia Yun seperti itu. Dengan demikian, mereka tahu bahwa kegagalan Chu Feng benar-benar memiliki efek yang sangat besar pada Xia Yun. Meskipun Asura Zhao Kun merasa sangat tidak senang setelah ditegur oleh Xia Yun, tapi senyum di wajahnya sudah cukup untuk menenggelamkan ketidaksenangan di hatinya. Selama Chu Feng meninggal, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan baginya, dan tidak ada lagi yang penting. Menjerit. Tepat pada saat itu, sebuah jeritan tiba-tiba terdengar dari belakang kerumunan. Ketika berbalik, kerumunan menemukan bahwa sosok sedang berbaring di situs warisan pertama. Itu adalah roh dunia Asura Zhao Kun. Roh dunia Zhao Kun akhirnya keluar dari situs warisan. Namun, cara roh dunia itu keluar dari situs warisan agak aneh. Roh dunia Asura Zhao Kun tidak hanya mendapatkan peningkatan dalam kultivasi, tetapi ia juga berlumuran darah dan terluka parah. Dia jelas-jelas dipukuli oleh seseorang. Yan Xiao, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu? Ranya Zhao Kun. Melihat adegan ini, ekspresi Asura Zhao Kun tenggelam. Dia buru-buru melompat maju, lalu tiba di hadapan roh dunianya dan membantunya bangkit. Namun tepat setelah Asura Zhao Kun membantu roh dunianya untuk berdiri, ekspresinya segera berubah. Kemudian, dia buru-buru terbang ke langit dan bergerak mundur. Tepat setelah Asura Zhao Kun meninggalkan pintu masuk situs warisan pertama, banyak tokoh mulai terbang keluar dari situs warisan pertama tanpa henti. Setelah teriakan itu, semua tokoh itu jatuh ke tanah. Itu semua adalah roh-roh dunia yang telah memasuki situs warisan pertama. Hanya saja, semua roh dunia itu terluka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian semua terluka? Menyaksikan pemandangan ini, kedua murid laki-laki Starfall Holy Land bergegas mendekat. Meskipun Xia Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga berjalan. Karena bagaimanapun, di antara roh-roh dunia yang terluka, itu adalah roh dunianya sendiri. Bas-bas. Tepat pada saat itu, sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari situs warisan pertama. Kecepatan sinar cahaya itu sangat cepat. Ketika mendarat, itu telah tiba sebelum situs warisan ke-9. Itu adalah seru kerumunan. Pada saat itu, orang banyak dapat melihat bahwa sinar cahaya itu sebenarnya adalah seseorang. Tidak, lebih tepatnya dia adalah roh dunia dari dunia roh Asura. Dia adalah si ratu. Namun saat melihat si ratu, ekspresi kerumunan yang hadir semuanya berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena mereka terkejut setelah menemukan bahwa, kultivasi si ratu tidak lagi menjadi leluhur marsial peringkat 9. Tapi sebaliknya, dia adalah peringkat 5 True Immortal. Peringkat 5 abadi sejati, kultivasimu meningkat sebanyak itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu mencapai hal itu? Kerumunan semua tertegun setelah merasakan kultivasi si ratu. Alasan untuk itu adalah, karena kultivasinya meningkat terlalu banyak. Selanjutnya, setelah merasakan kultivasi si ratu, Asura Zhao Kun dan yang lainnya mulai memeriksa kultivasi roh dunianya sendiri. Pada saat itu, mereka secara praktis sangat yakin bahwa roh dunia mereka tidak berhasil berkembang sedikit pun. Ini menciptakan kontras yang jelas terhadap peningkatan kultivasi si ratu yang tak terbayangkan. Ketika mereka melihat luka pada roh dunia mereka, mereka tampaknya telah menyadari apa yang terjadi. Tampaknya situs warisan pertama memiliki sejumlah besar warisan bagi roh-roh dunia. Tapi sayangnya, warisan yang luar biasa ini telah dimonopoli oleh si ratu saja. Tiba-tiba saja, seorang murid laki-laki dari Tanah Suci Starfall membuka mulutnya, dan mulai memerciki air liur di sekitarnya saat ia menyerang si ratu. Gadis, kamu terlalu berlebihan. Kamu hanya diundang untuk membantu kami. Kami sudah sangat berbelas kasih dan patuh untuk memungkinkanmu memasuki situs warisan untuk berlatih. Bagaimana mungkin kamu bisa memonopoli semua warisan untuk dirimu sendiri? Dia benar-benar marah. Karena baginya, dua warisan adalah milik mereka. Dia saat ini merasa seolah-olah barang miliknya telah direnggut oleh orang lain. Dan secara alami, dia akan merasa sangat marah. Diam.
Pada saat murid laki-laki itu siap untuk mencari penjelasan dari si ratu tiba-tiba meneriakinya. Ketika si ratu berbicara, matanya yang indah beralih ke murid laki-laki Starfall Holy Land itu. Pada saat itu, murid laki-laki Starfall Holy Land itu segera ketakutan. Tidak hanya kemarahan di wajahnya hilang sepenuhnya, tetapi ketakutan yang mendalam bahkan muncul di matanya. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasakan keinginan membunuh dari mata si ratu yang indah. Itu sama sekali bukan lelucon. Dia merasa seolah-olah si ratu akan benar-benar membunuhnya, itu seandainya dia berani mengucapkan kata-kata sampah lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.